Menuju negeri nenek moyang. Sempit rasanya alam saya, Makbes, jika saya masih tetap juga di Mengkasar ini. Ilmu apakah yang akan saya dapat di sini? Negeri begini sempit, dunia terbang, akhirat pergi. Biarlah kita sempurnakan juga cita-cita ayah. Bundaku, lepaskanlah saya berangkat ke Padang. Kabarnya konon, di sana hari ini telah ada sekolah-sekolah agama. Pelajaran akhirat telah diatur dengan sebagus-bagusnya, apalagi Puncak Singgalang dan Merapi sangat keras seruannya kepada rasanya. Saya hendak melihat tanah asalku, tempat ayahku dilahirkan. Dahulunya, Makbes, banyak orang yang memuji-muji negeri Padang. Banyak orang yang berkata bahwa agama Islam kamu kemari pun dari sana. Lepaskanlah saya berangkat ke sana. Lama Makbes termenung mendengarkan perkataan anak angkatnya itu. Lepaslah Mak, jangan Mamak bermenung juga. Bagaimana Mamak tidak akan bermenung? Bagaimana Mamak tidak akan berat? Dari kecil engkau kubesarkan hidup dalam pangkuanku. Rasanya hidup Mamak pun tak dapat diceraikan lagi dari hidupmu. Begitu jauh negeri yang akan engkau jelang, belum tentu dan belum pernah diturut. Anak ibumu, saudaraku, ayahmu, tuanku, Mamak orang miskin anak, tetapi telah sangat merasa beruntung lantaran bercampur gaul dengan ayah bundamu sekian lamanya. Sekarang jika engkau pergi, siapa lagi yang akan kutimang-timang? Yang akan Mamak junjung tinggi, dan tentu bisa sampai ke sana. Tanah Mengkasar hilang buat selama-lamanya. Itulah anak. Itulah yang Mamak rusuhkan. Kalau bukan hendak mencukup wasiat ibumu dan cita-cita ayahmu, Mamak larang engkau berangkat ke sana. Mamak suruh bersekolah atau menuntut ilmu di Mengkasar saja. Lebih baik kita tekankan perasaan hati, Makbes, karena tidak akan terdapat selama-lamanya di dunia ini orang yang tiada bersedih hati akan berpisah-pisah, kalau mereka telah dipertalikan dengan budi bahasa. Sedangkan berangkat ke Mekah lagi ditangisi orang juga, tetapi akan dapatkan lantaran kesedihan dan tangis itu. Perjalanan diundurkan? Tentu tidak, jawab Makbes. Maka putuslah mufakat mereka bahwa Zainuddin perlu berangkat ke Padang mencari keluarga ayahnya, melihat tanah nenek moyangnya, menambah ilmunya dunia dan akhirat, dan kelak dia pun akan kembali juga ke Mengkasar kalau keadaan mengizinkan. Segala yang perlu disiapkan oleh Makbes buat melepas anaknya, sebuah kasur, sebuah peti kayu dan tempat tidur di kapal. Waktu sore pukul 5 kapal akan berlayar. Pukul 9 pagi ia pergi dahulu ke pusara ayah bundanya di Kampung Jera bersama Makbes sendiri. Laksana meminta izin. Setelah itu mereka kembali pulang ke rumah. Sehabis makan lohor, Makbes mengeluarkan peti kecil simpanan uang itu dari dalam almari, seraya berkata kepada Zainuddin, terimalah uang ini semuanya, inilah hakmu, udah dari ayahmu. Mengapa Makbes ini? Uang itu meski Mamak perniagakan sebagai biasa, yang akan saya bawa hanyalah sekedar ongkos kapal ke Padang. Perniagakan uang itu, ambil untungnya tiap-tiap bulan buat belanja Mamak dan belanja saya di Padang. Kirimi barang 20 rupiah atau 15 rupiah sebulan. Rumah dan pekarangan yang kecil ini jagalah baik-baik. Pandanglah sebagai hak milik kita berdua. Mana di antara kita yang dahulu menutup mata, itulah yang memberikan
waris kepada yang tinggal. Mamak tetap tinggal di Makassar, sebab akan kembali ke Bulukumba terlalu sia-sia. Heran tercengang pula Makbes mendengarkan putusan Zainuddin atas harta benda itu. Tidak disangkanya akan sampai demikian baik budinya. Dari bermula dia telah bermaksud hendak menyerahkan segala harta benda itu. Hari mudanya dibawanya ke Makassar, dan dengan uban yang telah tumbuh dia hendak pulang ke Bulukumba menemui keluarga yang masih ada dalam keadaan miskin pula. Tetapi putusan Zainuddin keras dan tak dapat dibantah. Pukul 5 sore, kapal akan berlayar menuju Surabaya, Semarang, Jakarta, Bengkulu dan Padang. Seketika akan berlayar, Makbes mengantar sampai ke kapal. Mereka bertangis-tangisan, karena berat sangka Makbes bahwa Zainuddin tidak akan bertemu dengan dia lagi. Berhentilah menangis, Mamak, jangan sampai tangis. Mamak meragukan saya menempuh lautan yang begini luas. Ingatlah bahwa maksudku amat besar. Saya orang tua, Udin, hatiku tak dapat kutahan. Apakah derma seorang perempuan selain dari tangis? Apalagi kerap kali hati Mamak berkata, agaknya kita tidak akan bertemu lagi. Cobalah lihat punggungku yang telah bungkuk. Mamak takut kalau keluarga di Padang tak sudi menyambutmu dengan baik. Ah, masa, itu cuma was-was Mamak saja. Bukankah saya anak pendekar Sultan yang sah? Ya, tapi kata orang adat Padang lain. Mamak jangan panjang was-was, pepatah orang Makassar sudah cukup, anak laki-laki tak boleh diraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayunya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Peluit kapal berbunyi, pengantar turun, air mata Makbes masih membasahi pipinya, dan tidak berapa lama kemudian, rengganglah kapal dari pelabuhan Makassar. Hanya lenso, sapu tangan, saja yang tak berhenti dikibarkan orang, baik dari darat atau dari laut. Meskipun kapal renggang, Zainuddin masih berdiri melihat labuhan, melihat pengasuhnya yang telah membesarkannya bertahun-tahun tegak sebagai batu di tepi anggar. Walaupun orang lain telah berangsur pulang, lama-lama hilanglah pulau Laya-Laya. Ditengoklah ke tepi, jelas nian olehnya rumah tempat dia dilahirkan. Sunyi dan sepi, di tepi laut dekat Kampung Baru. Kemudian itu hilang Galesong, hilang Gunung Bawakara, hilang puncak Lompo Batang, dan Malino telah dilingkungi kabut. Dia pergi ke buritan sebelah lagi. Dilihatnya matahari telah turun berarak bertata ratna. Mutu manikam layaknya di tepi langit di timur dan di barat. Sebentar lagi, warna merah itu dikalahkan oleh bala tentara malam. Dari jauh masih kelihatan lampu-lampu di pelabuhan Makassar. Di antara ada dengan tidak laksana perayaan anak bidadari. Bayangannya memukul ke atas permukaan laut. Hilang kebesaran sang surya, maka dari balik puncak Lompo Batang yang antara ada dengan tidak itu terbitlah bulan ke-15. Hari menerangi seluruh alam, memberikan cahaya bagi kota Makassar yang indah. Kota yang penuh dengan riwayat dan sejarah. Tempat kebesaran Maharaja Hasanuddin Awalul Islam, Mantiro Riyagamana, raja yang mula-mula menyiarkan kalimat syahadat di Butajum Pandang, Tanah Makassar. Menerima pusaka dari Datuk Tiro, Datuk Ribandang dan
Datuk Patiman. Ombak putih-putih. Ombak datang dari laut. Kipas lenso putih. Tanah mengkasar sudah jauh.